Saudara tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Huzini Sidoarjo. Ini merupakan jenazah ke-51 yang teridentifikasi. Satu jenazah korban Pondok Pesantren ambruk di Sidoarjo teridentifikasi pada Sabtu 11 Oktober. Dengan demikian, total 51 dari 67 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi dilanjutkan secara bertahap dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari identifikasi jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Huzini, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat pagi Alfian, total sudah berapa korban yang teridentifikasi dan apa yang menjadi kendala dalam proses identifikasi ini? Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Hingga pagi ini konfirmasi terakhir yang kami dapatkan dari tim DVI Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara atau tepatnya di posko postmortem yang ada di rumah sakit ini memang masih datanya sama seperti semalam, yaitu 51 korban jiwa berhasil diidentifikasi dari 54 kantong jenazah. Yang mana kita ketahui bersama Rumah Sakit Bayangkara sendiri, Erwin dan juga saudara, menerima sebanyak 67 kantong jenazah. Jika kita kalkulasi dan kita hitung kembali, maka masih ada sisa 13 kantung jenazah begitu yang masih dalam proses identifikasi lanjut dari tim DVI Polda Jawa Timur hingga hari ini. Adapun beberapa kendala begitu yang dihadapi oleh tim DVI karena memang sisa dari kantung jenazah atau korban yang meninggal ini jasadnya sudah hampir 2 pekan dari pasca terjadinya runtuhan di Ponpes Buduran Sidoarjo berlangsung, maka kondisi yang dihadapi saat ini memang jasad sudah tidak dalam keadaan baik begitu, sehingga membuat kendala dalam proses identifikasi dengan kasat mata seperti pencocokan data antemortem dengan juga postmortem. Selain itu juga data medis dan juga susunan gigi. Praktis salah satu cara yang masih menjadi rujukan dari tim DVI Polda Jawa Timur adalah menunggu hasil ekstraksi dari sampel DNA yang dikirim, baik dari sampel DNA milik korban meninggal maupun sampel DNA milik dari keluarga korban yang juga masih senantiasa menunggu di Rumah Sakit Bayangkara. Sampel DNA sendiri memang dikirim ke Pusdokes Mabes Polri di Jakarta dan memang hingga saat ini dari 13 kantung jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, sampel DNA-nya belum keluar, dan kendati demikian pihak tim DVI Polda Jawa Timur juga masih berusaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pelengkap untuk memudahkan dan melengkapi data di posko antemortem sehingga nanti dapat juga dicocokkan sebagai data pembanding selain data dari sampel DNA. Begitu, Edwin. Di segi identifikasi kantong jenazah maupun korban jiwa yang memang sudah dikumpulkan oleh Polri, tentunya yang masih menjadi tantangan adalah pencocokan. Yakni tadi dari hasil yang ada di Polda Jatim, juga yang dikirimkan ke Pusdokes, ekstraksi sampel DNA. Nah, itu yang masih akan kita nantikan. Bagaimana tapi dengan proses hukum dari penyelidikan yang telah berjalan di Pondok Pesantren? Alfian, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, kami juga berkonfirmasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abbas Abraham begitu, yang menyatakan memang hingga saat ini belum ada penetapan dari tersangka atas rubuhnya Ponpes di Buduran Sidoarjo. Namun yang dapat dipastikan proses hukum tetap berjalan begitu hingga saat ini. Status sudah ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan, di mana penyidik dari Polda Jawa Timur juga sudah melakukan gelar perkara yang disimpulkan ada dugaan tindak pidana atas robohnya
ponpes tersebut atau bangunan musola di ponpes tersebut, sehingga pihak penyidik juga telah memanggil sebanyak 17 saksi di awal, dan kemudian pada mulai hari Senin esok begitu Edwin dan juga saudara, pihak penyidik juga akan mengembangkan penyidikan dengan memanggil beberapa saksi tambahan lainnya, termasuk juga dari ke-17 orang saksi di awal ini juga kembali akan dipanggil beberapa di antaranya untuk menambah kuat keterangan terhadap proses penyidikan yang berlanjut. Hingga saat ini memang masih proses penyidikan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak penyidik Polda Jawa Timur memastikan proses hukum tetap berjalan. Edwin. Alfian, dapat dirinci sedikit mungkin terkait dengan 17 saksi ada siapa saja, dan kira-kira untuk nanti saksi baru yang akan dihadirkan pada Senin esok, apakah sudah ada kisi-kisi atau mungkin petunjuk dari Polri siapa aja yang akan dipanggil dan diperiksa? Ya Edwin, secara praktis memang tidak disebutkan dari ke-17 saksi yang telah diperiksa ini berasal dari mana saja, namun yang dapat kami simpulkan memang ada sekitarnya berasal juga dari pihak keluarga. Dan sementara untuk saksi tambahan yang nantinya juga akan dipanggil, memang belum ada draft atau daftar pasti nama siapa aja yang akan dipanggil, namun informasi yang kami dapatkan dari pihak penyidik memang sudah melayangkan surat panggilan untuk saksi-saksi, termasuk juga diantaranya nanti akan dipanggil saksi ahli begitu, baik dari saksi ahli struktur bangunan dan lain sebagainya, untuk memperkuat proses pengungkapan kasus ini agar lebih terang benderang. Edwin. Tentunya duka Indonesia juga mengarah kepada Sidoarjo terkait dengan insiden dan tragedi yang ada di Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo. Terima kasih atas laporan Anda. Proses hukum tetap berjalan, itu yang menjadi sorotan kita pada hari ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.